KPU itu punya cara meneliti ijazah seseorang. Mau ahli forensik manapun dihadirkan, pasti ya kalau merugikan Roy Suryo dan kawan-kawan, pasti itu dibilang palsu. Ketika selesai melihat, selesai memegang, kalau orang bilang itu jadi anyep gitu kan. Jadi Roy Suryo dan kawan-kawan akhirnya terdiam. Dipegang atau tidak dipegang, itu tidak mempengaruhi apapun di pengadilan. Mereka tidak punya kewenangan secara hukum untuk menyatakan bahwa penelitian Roy itu adalah sains. Saya mengklaim bahwa Roy Suryo itu adalah orang yang diturunkan misalnya oleh Tuhan untuk membuka kebenaran. Bisa aja saya mengklaim seperti itu. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Teddy Gusnaidi di dalam acara OTT On The Table. Kali ini saya mau menanggapi beberapa komentar dari para pemirsa terkait video diskusi saya dengan Bung Ade Armando. Ya. Kita saat itu membicarakan terkait perkembangan terakhir dari kasus Roy Suryo dan kawan-kawan di mana akhirnya diperlihatkan ya ijazah Pak Jokowi oleh pihak kepolisian, dan semua ya dari Roy Suryo dan kawan-kawan termasuk dari pihak Egy Sujana pun akhirnya diperlihatkan ijazah tersebut. Walaupun ya sebenarnya ijazah tersebut itu tidak boleh ya diperlihatkan, karena untuk bisa melihat ijazah tersebut itu harus seizin dari pengadilan. Tapi karena pihak dari Pak Jokowi merasa ya sudahlah daripada berlarut-larut, toh proses ini sudah mau masuk ke pengadilan sehingga diperlihatkan saja. Walaupun memang pihak Pak Jokowi merasa kalaupun sudah diperlihatkan tidak akan mempengaruhi apapun ya. Karena tidak ada proses hukum lain selain sudah masuk ke pengadilan. Jadi memperlihatkan itu sebenarnya hanya untuk menurunkan keriuhan saja, di mana semakin banyak yang menyatakan kenapa tidak diperlihatkan ya ijazahnya kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi akhirnya ya sudahlah daripada semakin ramai ya diperlihatkan. Dan memang faktanya pertanyaan-pertanyaan itu sekarang ya menghilang, di mana tidak ada lagi orang yang mempertanyakan kenapa tidak memperlihatkan ijazahnya. Ya, karena sekarang sudah diperlihatkan. Dan kalau ingin melihat secara detail apa yang saya perbincangkan dengan Bang Ade Armando, itu silakan nonton di podcast OTT ya. Judulnya Ade Armando, kritik keras perdebatan soal ijazah Jokowi usai GPK. _, disonansi mental. Saya coba membaca dan menanggapi beberapa komentar yang sudah dipilih oleh kawan-kawan dari OTT. Ya. Dari Bejo, kira-kira GPK kemarin divideokan nggak ya? Biar bisa dipertontonkan ke rakyat bagaimana sesungguhnya yang terjadi. Jadi nggak ada versi A, B, atau versi lainnya. Ya, Bejo ya. Jadi gini, kemarin itu tentu tidak bisa divideokan kan. Karena memang dalam GPK itu atau gelar perkara khusus itu kan memang tertutup ya, dan memang tidak bisa diperlihatkan ke publik. Apalagi ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ijazah itu memang tidak bisa itu diperlihatkan seharusnya. Tapi karena keinginan dari Pak Jokowi dan timnya Pak Jokowi agar supaya tidak terus-menerus ya dipertanyakan soal kenapa ijazah Pak Jokowi tidak diperlihatkan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan, ya akhirnya diperlihatkan lah. Nah, soal ada versi A dan versi B itu memang diserahkan ke masing-masing pihak ya. Kalau dari versinya Bang Egy Sujana ya, jadi dihadiri oleh pengacaranya, ketika diperlihatkan
sebenarnya tidak boleh disentuh ya. Tapi ya karena ada keinginan ya sudah tanggung ya mungkin bagi pengacara Egy Sujana ya mending sekalian ya. Jadi beliau akhirnya memegang ijazah tersebut ya, memegang kertasnya ya, sehingga dia bisa bersaksi lah ya, bersaksi bahwa dia memegang ijazah tersebut dan dia merasakan ya ada embossnya, ada watermarknya, dan dia bisa melihat langsung garis-garis dari tanda tangan. Makanya dia mengatakan itu memang benar ijazahnya. Saya tidak menyatakan asli atau tidak asli karena itu bukan ranahnya saya, bahkan ranahnya pengacara Roy Suryo, pengacaranya Egy Sujana, bahkan Roy Suryo sendiri itu tidak punya kewenangan menyatakan itu asli atau palsu. Ya, jadi yang pasti adalah apa yang disampaikan selama ini bahwa ijazahnya itu tidak ada emboss, tidak ada watermark, tidak ada garis tanda tangan, itu ternyata sudah dapat terbantahkan gitu. Ternyata itu ada. Nah itu fakta yang terjadi. Pihak Roy Suryo apakah juga memegang? Ya, pihak Roy Suryo ada di situ, dibacakan satu persatu kok. Ya, jadi ketika Roy Suryo dan kawan-kawan ikut mengurubungin lah ijazah tersebut, itu kan diteriakin satu-satu. Embossnya ada nggak? Ada. Ya Roy Suryo dan kawan-kawan pun mengatakan ada, gitu kan. Watermarknya ada nggak? Ada. Tanda tangannya bagaimana garisnya? Ada. Jadi satu persatu dipertanyakan gitu. Sehingga bisa dikatakan ketika selesai melihat, selesai memegang, kalau orang bilang tuh jadi anyep gitu kan. Jadi Roy Suryo dan kawan-kawan akhirnya terdiam bahwa ternyata apa yang disuarakan selama ini ya berbeda dengan fakta yang terjadi. Jadi gitu Bejo ya. Jadi dipertontonkan ke rakyat juga nggak akan ada sesuatu yang bisa mendalilkan atau menyatakan bahwa itu asli atau palsu ya. Jadi kalau soal versi A dan versi B ya saya pikir biarkan itu menjadi perdebatan antara Egy Sujana dan Roy Suryo gitu. Kita tidak perlu ikut-ikutan karena yang menjadi kepentingannya itu kan adalah kepentingan dari Roy Suryo dan kawan-kawan terkait ijazah Pak Jokowi. Walaupun sekali lagi kasus yang menimpa Roy Suryo dan kawan-kawan itu bukan kasus ijazah palsu ya. Ini yang harus kawan-kawan atau pemirsa pahami. Gitu Bejo. Dari Ramlin Kasim. Pak Komisaris, maksudnya ini ke Pak Ade ya. Sarankan ke Pak Jokowi, undang media, panggil Roy Suryo dan kawan-kawan dan siapkan ahli forensik di kubu Pak Jokowi. Supaya sama-sama meneliti ijazah Pak Jokowi. Kalau ijazah seorang Jokowi asli, Roy CS kena pidana. Kalau ijazah Pak Jokowi palsu, proses hukum selesai itu barang. Nggak berlarut-larut. Ya Ramli ya, jadi saya sering mengatakan bahwa kubunya Pak Jokowi itu sebenarnya pasif ya. Tidak harus melakukan pembuktian apapun. Karena yang dibebankan pembuktian itu kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah kalau soal ahli forensik itu kan sudah ya, artinya sudah dilakukan. Sebelum ada kasus ini kan sudah juga. Bahwa misalnya KPU-nya sendiri tentu ketika Pak Jokowi maju menjadi calon wali kota, yang beliau belum punya kekuasaan apapun di negara ini, belum dikenal secara luas, itu sudah diteliti ya. Artinya KPU itu punya cara meneliti ijazah seseorang. Dan harus diketahui juga KPU itu banyak ya mendapatkan ijazah-ijazah para calon yang ternyata ijazah itu tidak benar atau bisa dikatakan palsu sehingga mencoret calon tersebut untuk maju gitu. Ya, untuk urusan apapun ya, untuk di kepala daerah maupun calon legislatif. Nah, sudah ada juga ya dari Puslapfor gitu kan, lembaga yang memang diberikan kewenangan untuk meneliti. Jadi tidak ada lagi mau ahli forensik apapun
panggil untuk menyatakan bahwa ini asli atau palsu. Karena mau ahli forensik manapun dihadirkan, pasti ya kalau merugikan Roy Suryo dan kawan-kawan, pasti itu dibilang palsu. Jadi kita serahkan saja kepada lembaga yang memang diberikan kewenangan di negara ini untuk meneliti, dan itu sudah dilakukan. Tahapnya kan sudah masuk ke tahap pembuktian di pengadilan. Tapi pembuktian di pengadilan itu bukan pembuktian soal ijazah asli atau palsu. Karena sekali lagi, ini tetap saya harus suarakan walaupun berkali-kali. Karena nanti di pengadilan itu bukan penelitian ijazah asli atau palsu. Ya. Bahkan sangat mungkin ijazah Pak Jokowi itu tidak perlu diperlihatkan. Yang diperlihatkan itu hanya pembuktian bahwa pihak UGM menyatakan Pak Jokowi adalah mahasiswa UGM, lulus. Pihak UGM menyatakan bahwa mereka yang menerbitkan ijazah. Dari KPU paling ditanya gitu kan, bagaimana, apakah ada kendala waktu Pak Jokowi menjadi calon wali kota, calon gubernur maupun calon presiden? Tidak gitu kan. Termasuk puslapor akan ditanya gitu kan. Nah, ini yang mungkin akan dihadirkan di pengadilan. Tidak ada lagi pihak-pihak lain yang akan dihadirkan karena kasus ini adalah kasus pencemaran nama baik, di mana hakim hanya akan mempertanyakan kepada ahlinya. Ahlinya ya udah yang saya sebutkan tadi. Dan Roy Suryo harus membuktikan bahwa dia benar dan KPU itu salah, UGM salah, puslapor salah. Dia harus membuktikan itu. Kalau tidak, dia tidak bisa menghadirkan bukti itu di pengadilan, artinya bukti itu yang legal ya secara hukum, tentu kita sudah bisa menilai atau membayangkan apa yang akan diputuskan oleh pengadilan. Jadi gitu Ramli, Kasim ya. Ada dari Gus Putra. Kenapa tidak ada yang melaporkan medianya ke KPI? KPI kenapa membiarkan saja? Jadi pertanyaan Gus Putra ini adalah hasil dari perbincangan saya dengan Ade Armando, di mana kita sedang membicarakan acara-acara ya, program-program yang memperdebatkan kasusnya Roy Suryo dengan cara-cara yang sudah tidak menggunakan otak lagi, tapi sudah lebih banyak ke otot dan tarik urat lah ya. Substansinya sudah tidak dibicarakan, tapi sudah melebar kemana-mana. Kenapa tidak melaporkan medianya ke KPI? Saya pikir KPI itu tidak perlu menunggu laporan ya. KPI itu ya dia sudah melihat ya, kan banyak sekali ya program-program TV yang ketika tidak ada laporan tapi KPI-nya langsung menegur gitu kan, menegur bahkan memberikan sanksi gitu. Nah ini sebenarnya menjadi PR juga bagi KPI bahwa jangan juga membiarkan hal ini terus terjadi karena ini akan membuat masyarakat penonton itu terbelah dengan berkubu-kubuan yang akhirnya permasalahannya melebar kemana-mana. Sudah tidak lagi urusan kasus Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi sudah malah urusan pribadi satu dengan yang lain di masyarakat. Nah ini yang harusnya KPI sudah harus bersikap gitu. Bagus ini Gus Putra ya, pihak KPI agar supaya segera ya untuk menegurlah program-program yang hanya menonjolkan ya demi mendapatkan cuan, akhirnya menonjolkan sesuatu yang sudah tidak lagi substantif dan sudah lebih banyak show orang berantem gitu. Memang laku sih, tapi kan bukan itu yang diinginkan sebenarnya. Gitu Gus Putra. Heru Nandoko pada gelar pertama yang tidak dihadiri oleh trio, mungkin semua peserta yang hadir bisa melihat dan memegang. Tapi pada gelar kedua yang dihadiri trio, pihak PMJ hanya boleh melihat saja tanpa boleh memegang. Jadi mungkin saja pihak Pak Egy sempat memegangnya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, Heru Nandoko, bahwa semua pihak ya dari laporan yang kita terima itu semua pihak diperlakukan dengan sama gitu kan. Di mana pembacaannya itu satu persatu ya. Jadi ketika mereka melihat ijazah Pak Jokowi, itu selalu dibicarakan bagaimana embosnya ada apa tidak ya. Jawabannya ada.
Ya, Roy Suryo dan kawan-kawan pun mengatakan ada. Bagaimana watermarknya, ada apa tidak? Mereka jawab, Roy Suryo dan kawan-kawan juga menjawab ada. Begitupun dengan tanda tangan, garis-garis tanda tangan ada. Nah, artinya ya kalau kita bicara seperti itu, kalau Roy Suryo dan kawan-kawan tidak menerima atau tidak melihat, tidak merasakan, tentu yang terjadi adalah mereka mengatakan tidak ada embosnya, gitu kan? Tidak ada watermarknya, tidak ada garis tanda tangannya misalnya. Sudah dari awal mereka mengatakan seperti itu, tapi faktanya sesuai dengan yang dilaporkan bahwa mereka menyatakan ada. Jadi mereka pun semua mengatakan ada. Soal apakah mereka bicara di luar berbeda itu sudah lain cerita gitu kan. Nah, secara logika begini, Roy Suryo dan kawan-kawan itu melihat ijazah itu sebenarnya. Kan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa harus izin pengadilan. Kita pakai logika aja. Jadi pihak Pak Jokowi ya udahlah, ngapain sih gitu. Diperlihatkan saja deh. Toh ini sudah masuk penghujung, sudah masuk ke pengadilan nanti. Pembuktiannya bukan juga pembuktian soal asli atau palsu ya, karena kasusnya bukan kasus ijazah palsu, sehingga mau dipegang kek, mau dilihat kek, mau diapain itu sudah tidak lagi menjadi permasalahan bagi pihak Pak Jokowi karena tidak perlu ada yang disembunyikan, tidak ada perlu disembunyikan karena memperlihatkan ijazah, memegang ijazah Pak Jokowi oleh para tersangka itu tidak mempengaruhi apapun ya di pengadilan, karena di pengadilan tidak akan mempertanyakan hal ini gitu, tidak, karena yang di pengadilan itu hanya mempertanyakan pernyataan dari Roy Suryo dan kawan-kawan sehingga Pak Jokowi melaporkan mereka terkait pencemaran nama baik. Ya, jadi dipegang atau tidak dipegang itu tidak mempengaruhi apapun di pengadilan. Secara logika kita tidak perlu mempermasalahkan bahwa ijazah Pak Jokowi dipegang atau tidak dipegang. Karena itu sudah sama sekali tidak mempengaruhi apapun. Memperlihatkan ijazah itu hanya untuk memenuhi saja semua keinginan dari Roy Suryo dan kawan-kawan, di mana ya selama ini bersebaran informasi atau bersebaran pertanyaan kenapa tidak diperlihatkan. Nah sekarang sudah diperlihatkan. Jangan nanti berubah lagi. Nah, alasannya ada kan saya baca alasannya, ya kami karena sudah tengah malam, kami sudah kecapean gitu. Nah, itu kan sudah sesuatu yang mengada-ada ya. Seperti yang saya baca ada namanya TIFA gitu kan. Jadi sudah bukan lagi substansi dari ijazahnya yang dibicarakan, tapi sudah mengeluh sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dikeluhkan gitu. Itu Heru Nandoko. Dari Fairy Tales. Katanya bahas tentang Reza Indragiri, Om. Saya perhatikan di TV-TV, Reza berusaha memposisikan Roy CS ini sebagai peneliti dan kesimpulan ijazah palsu. Itu hasil sains. Tolong dibahas, Om. Si Reza ini saya perhatikan beberapa kali agak tendensius kepada Pak Jokowi. Gini, mau gini ya, Fairy ya, itu mau Reza kek, mau Budi kek, mau Anton kek ya, mereka tidak punya kewenangan secara hukum ya, untuk menyatakan bahwa penelitian Roy itu adalah sains. Nggak ada. Jadi mau siapapun ya tidak punya, tidak bisa mengklaim secara hukum ya. Jadi ini, kalau mengklaim tidak secara hukum siapapun bisa. Bahkan saya bisa mengklaim misalnya bahwa Roy Suryo itu bukan hanya peneliti. Misalnya ya, saya mengklaim bahwa Roy Suryo itu adalah orang yang diturunkan misalnya oleh Tuhan untuk membuka kebenaran. Bisa aja saya mengklaim seperti itu. Bahkan saya bisa mengklaim misalnya Roy Suryo adalah pahlawan, bisa saja. Tapi kan saya, Reza, Anto, Budi dan segala macam itu bukan orang yang bisa ya mengklaim secara hukum bahwa Roy Suryo itu adalah peneliti dan hasil penelitian itu adalah hasil sains. Itu tidak punya. Jadi tidak perlu dibahas
secara panjang lebar karena ini jadi pepesan kosong karena kita membahas sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya. Nah, kalau membahas sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya, membahas sesuatu yang tidak ada kaitan hukum, maka itu hanya akan menjadi perdebatan kosong yang akhirnya hanya memperpanjang sesuatu yang tidak perlu diperpanjang gitu. Jadi gitu, fairy tales ya. Dari Cak Muhaimin. Tuduhannya berubah lagi. Sebelumnya selalu menyebut gajah, tidak punya ijazah. Sekarang pindah ke fotonya. Dulu dianggap Dumatno. Ya ini pelajaran penting ya. Orang yang bicara ya sesuai dengan aturan main, yang bicara berdasarkan dasar hukum, sesuatu orang yang berbicara menggunakan logika hukum, maka itu akan terlihat konsisten. Jadi dari awal bicara tetap A, B misalnya. Maka sampai hari ini pun dia akan bicara itu. Karena yang dibicarakan punya dasar. Tapi kalau orang yang berbicara ya sebuah kasus tanpa menggunakan dasar hukum, maka pasti akan berubah-ubah ya. Berubah-ubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Misalnya ya seperti yang sekarang ini, dulu mengatakan tidak punya ijazah. Setelah akhirnya diperlihatkan, walaupun cuma fotokopi, akhirnya bilang itu ijazah palsu. Setelah bicara ijazah palsu, sudah dibuktikan bahwa ada UGM, ada KPU, ada Puslapor, berubah lagi. Harusnya diperlihatkan dong ijazahnya. Setelah diperlihatkan, berubah lagi. Dan itu akan terus mencari pembenaran. Ya. Jadi Roy Suryo dan kawan-kawan akan terus mencari pembenaran, jadi tidak akan pernah selesai. Sama seperti yang selalu kita dengarkan, seharusnya diperlihatkan saja. Kalau sudah diperlihatkan selesai. Tapi faktanya apa? Setelah diperlihatkan nggak selesai kan? Ada aja yang baru. Nah ini penting ya, Cak Muhaimin dan para pemirsa, kita bisa melihat mana orang yang bicara berdasarkan aturan, ya, mana orang yang bicara bukan berdasarkan aturan. Kalau yang berdasarkan aturan, dari awal sampai hari ini dia akan konsisten bicara. Kalau yang tidak menggunakan aturan, ya seperti Roy Suryo dan kawan-kawan, selalu berubah-ubah. Dengan kasus ini pun menjadi pembelajaran bagi kita bahwa ke depan siapapun ya, atau kasus apapun, atau kejadian apapun, ke depan kita harus bicara sesuai dengan data dan fakta, dan harus punya landasan hukum. Itu Cak. Dari Bintang Hidayat. Lagian ini kasus bukan tentang pembuktian ijazah. Ini kasus pelaporan tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Oleh yang punya ijazah dan diakui sekolahnya yang dilakukan oleh Roy CS. Tanpa memiliki bukti apapun dan peristiwanya sudah dilakukan. Sesuai undang-undang, ijazah Jokowi masih sah dan asli menurut UGM. Kalau ingin pembuktian keaslian ijazah, tuntutlah resmi UGM-nya selaku pembuat, penerbit, dan pemberi ijazah sarjana. Setuju ya, Bintang Hidayat ya setuju ya. Jadi ya ini menguatkan apa yang sering kami sampaikan ya, bahwa masyarakat harus tahu ya bahwa kasus Roy Suryo dan kawan-kawan itu bukan kasus ijazah palsu, tapi kasus pencemaran nama baik. Di pengadilan pun nanti tidak akan dibacakan bahwa ini kasus ijazah, tidak. Tapi kasus pencemaran nama baik. Berkali-kali juga sudah kami sampaikan bahwa seharusnya Roy Suryo dan kawan-kawan silakan tuntut ya pihak UGM atau tuntut Pak Jokowi ya sebagai orang yang menggunakan ijazah palsu. Harusnya begitu. Tapi kenapa tidak pernah bisa dilakukan? Kenapa? Karena kalau kita mau melaporkan sesuatu, tentu kita harus melaporkan, harus ada bukti-bukti yang kita bawa ke pihak kepolisian untuk melaporkan. Pak Jokowi itu melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan sambil melampirkan bukti-bukti. Ya. Bukti-bukti pencemaran nama baik dilampirkan, sehingga
Itu diproses oleh pihak kepolisian dan sekarang Roy Suryo dan kawan-kawan telah menjadi tersangka. Kenapa Pak Jokowi tidak dituntut atau dilaporkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan? Ya karena memang Roy Suryo dan kawan-kawan dari awal sudah mengakui bahwa mereka tidak memiliki bukti. Kalau mereka memiliki bukti, tentu mereka tidak mempertanyakan kenapa Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazahnya. Itu sebenarnya sesuatu yang mendasar yang ketika Pak Roy Suryo dan kawan-kawan sudah mempertanyakan, itu sudah membuktikan mereka tidak punya buktinya. Inilah yang akhirnya menjadi keheranan kita semua. Kalau Roy Suryo dan kawan-kawan tidak memiliki bukti apapun, kenapa mereka berani menyampaikan ke publik bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu? Kan ada pertanyaan begini, bukan pertanyaan, ada juga dari kubu Roy Suryo ya mengatakan begini, kok kalian yang membela Pak Jokowi, kenapa kalian sudah berani menyatakan ijazah Pak Jokowi asli, sedangkan kalian belum melihatnya? Pertanyaan itu jangan dijawab, tapi pertanyaan itu balik mempertanyakan. Jadi balik begini, kenapa Roy Suryo dan kawan-kawan mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, sedangkan mereka belum melihatnya? Jadi pertanyaan mereka itu dibalik dengan pertanyaan lagi. Kalau pertanyaan mereka mau dijawab, mudah. Ya, kenapa kalian bilang asli? Ya, kata UGM asli. Kata KPU asli. Kata Puslapor identik. Itu adalah jawaban. Tapi jawabannya sudah jelas. Makanya, ya, jadi pemirsa, kalau sampai nanti ada yang mempertanyakan, kok kalian bilang Pak Jokowi mengatakan ijazah Pak Jokowi asli? Sudah tidak perlu jawab lagi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Tapi pertanyakan balik. Oke, kalau begitu kenapa Anda yakin ijazah Pak Jokowi palsu? Sedangkan Anda tidak melihat juga ijazah Pak Jokowi. Bahkan jangankan Anda, Roy Suryo dan kawan-kawan pun tidak melihat. Jadi gitu ya, Bintang Hidayat dan para pemirsa. Jadi setuju dengan Bintang Hidayat, ini bukan kasus ijazah palsu, tapi kasus pencemaran nama baik. Oke, ada dari Putut ya. Kalau benar UGM, KPU, polisi, jaksa, hakim semuanya terlibat, kok Jokowi hebat banget ya? Padahal yang mantan presiden bukan cuma Jokowi, gak masuk logika. Ya Putut, setuju sih. Jadi gini, semua lembaga negara yang sah secara hukum sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Tetap disalahkan. Ya sudahlah, yang namanya orang tidak mau menerima itu kan adalah haknya mereka gitu. Tapi kenapa hanya Pak Jokowi? Kenapa mereka tidak mempertanyakan ijazahnya misalnya Megawati? Kenapa mereka tidak mempertanyakan ijazahnya Pak SBY? Mengapa mereka tidak mempertanyakan ijazahnya Pak Prabowo? Kenapa hanya Pak Jokowi? Padahal sama-sama ijazahnya Megawati mereka belum pernah lihat, mereka belum pernah pegang. Ijazahnya Pak SBY mereka belum pernah lihat, mereka belum pernah pegang. Ijazahnya Pak Prabowo mereka belum pernah lihat, mereka belum pernah pegang. Ijazahnya Megawati, ijazahnya Pak SBY, ijazahnya Pak Prabowo tidak pernah mereka mereka teliti. Yang mereka kan mengaku bahwa mereka meneliti ijazah. Kenapa mereka tidak teliti juga berdasarkan sains? Ijazahnya Megawati, ijazahnya Pak SBY, ijazahnya Pak Prabowo. Kenapa? Dan kenapa hanya Pak Jokowi? Ya, jadi kalau benar-benar mereka tujuannya agar supaya sistem di Indonesia ini berubah, agar supaya ada unsur kehati-hatian, agar supaya ke depan ijazah-ijazahnya para calon itu benar-benar terverifikasi, maka seharusnya mereka tidak hanya mempermasalahkan Pak Jokowi. Mereka harus mempermasalahkan semua presiden yang ada di Indonesia,
mereka harus mempertanyakan semua kepala daerah, mereka harus mempertanyakan semua anggota dewan. Karena ketika anggota dewan, kepala daerah maupun presiden itu mau mendaftar, polanya sama semua kok. Polanya sama, yaitu menyerahkan fotokopi legalisir ijazah. Sama. Ya. Jadi mau calon anggota dewan, legalisir ijazah. Mau anggota calon kepala daerah, legalisir ijazah ke KPU. Mau calon presiden, legalisir ijazah. Ya, harusnya Roy Suryo dan kawan-kawan bicara secara luas. Bahkan harusnya Roy Suryo dan kawan-kawan mengatakan ke publik bahwa semua ijazah para presiden itu palsu. Harusnya begitu. Harusnya Roy Suryo dan kawan-kawan mengatakan semua ijazah calon kepala daerah, ijazah para kepala daerah palsu. Semua ijazah anggota dewan adalah palsu. Harusnya begitu. Jadi bukan hanya perorangan. Kalau perorangan itu terlihat ada kepentingan tertentu, ya, kepentingan politis, ya, dan lain-lain. Dan makanya berkembang kan, kenapa berkembang sampai sebenarnya Roy Suryo dan kawan-kawan ini adalah hanyalah wayang, ya, hanyalah pion yang digerakkan oleh para elit yang punya kepentingan politis. Dan itu nggak salah. Ya, kecuali kalau Roy Suryo mengatakan semua presiden di Indonesia menggunakan ijazah palsu, itu baru hebat. Ya udah sekalian saya tantang deh, ya, Mas Roy. Saya tunggu Mas Roy mengatakan seperti itu. Eris Wirawan Project, Eris ya, mantap. Fokus perkataannya. Orang-orang yang diundang TV yang pakai otot, yang diundang di sini yang pakai otak. Nggak sekalian lebih keras lagi bang, pasukan gaduh dan pendukungnya yang nggak pakai otak. Ya jadi gini, OTT ini ya, kita lahirkan OTT ini karena kita resah ya. Resah dengan podcast-podcast, resah dengan program-program yang di TV yang membicarakan urusan politik, termasuk kasus Roy Suryo dan kawan-kawan, dengan cara-cara yang tidak lagi ya saya rasa memenuhi kaidah-kaidah ya. Bagaimana akhirnya para narasumber itu seperti dijadikan ayam tarung gitu ya. Jadi orang-orang itu orang-orang yang terhormat ya, ada yang orang hukum, ada yang tokoh-tokoh politik, itu akhirnya di sana hanya mempertontonkan keras-kerasan aja. Tarik-tarik urat, bahkan sampai ada yang mau pukul-pukulan. Memang secara views ya penonton itu laku karena bad news is good news ya. Dan makanya OTT ini tidak mau seperti itu. OTT mengundang orang-orang yang menggunakan otaknya daripada ototnya. Makanya kami mengundang, kalau dalam kasus Roy Suryo ini mengundang dua belah pihak, yang pro terhadap Roy Suryo dan kontra terhadap Roy Suryo. Yang terjadi ya pihak-pihak yang kami undang yang hanya hadir itu kebanyakan adalah orang-orang yang pro terhadap Pak Jokowi. Yang kontra terhadap Pak Jokowi kayaknya baru satu deh kita ya, baru satu, yaitu pengacaranya Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan kami bahkan membuat video untuk pengacara Roy Suryo. 2 video kita buatkan langsung ya. Jadi kita mau menunjukkan bahwa OTT ini ingin isi kepalanya dari kubu Roy Suryo itu ditumpahkan ke sini. Bukan akhirnya menjadi perdebatan-perdebatan yang tidak substansi. Makanya beberapa narasumber mau kembali hadir di kami karena mereka merasa di OTT ini mereka bisa mengungkapkan secara utuh pemikiran mereka. Kalau di podcast lain ya atau di program-program TV itu baru bicara sedikit dipotong. Bicara sedikit dipotong, yang ada akhirnya memang dipotong hanya untuk memancing emosi. Karena itu yang jualannya. Jualannya adalah agar supaya narasumber emosi dan terjadi
terjadi gontok-gontokan antar narasumber. Itu menjadi bahan jualan. Nah, itu yang Aris ya harus lihat bahwa OTT tidak akan begitu. Ke depan juga OTT akan mengundang narasumber dari kedua belah pihak. Ya, kita mau memperlihatkan kepada pihak-pihak atau program-program yang hanya menjual otot daripada menjual otak gitu. Begini loh harusnya mempertemukan dua belah pihak dan berikan ruang yang sama kepada dua narasumber yang pro dan kontra gitu. Saya pun beberapa kali diundang sebagai narasumber di berbagai acara. Itu saya melihat benar gitu bahwa apa yang mau saya sampaikan itu nggak bisa full. Karena selalu dipotong, bahkan saya melihat hostnya itu sudah berpihak. Makanya kadang-kadang saya ketika off ya, saya bilang sama hostnya, mendingan Anda duduk aja di situ jadi lawan saya daripada Anda jadi host, saya bilang. Jadi lebih enak saya untuk berdiskusi atau berdebat dengan Anda. Dan itu dipertontonkan selama ini. Kita bisa melihat lah, host itu sudah akhirnya menjadi narasumber jadinya. Gitu. Aris, dari Lone Wolf, dibandingkan acara debat di berita, satu, lebih bagus podcast begini. Bisa dicerna jelas dan mendidik. Ya, Lone Wolf ya, jadi kita memberikan ruang bagi narasumber untuk menyampaikan isi pikirannya secara utuh. Makanya kalau para pemirsa menonton, ada waktu itu Bang Bonatua ya, dia itu kan diarahkan oleh netizen bahwa dia itu adalah orang yang pro dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, dia tidak bisa menyampaikan secara utuh apa yang ingin dia sampaikan di media lain. Sehingga kami berikan ruang bagi dia. Walaupun memang pernyataan-pernyataannya itu bisa dikatakan merugikan atau menyerang Pak Jokowi. Tapi kami memberikan tempat seluas-luasnya kepada Bang Bonatua untuk mengklarifikasi bahwa sebenarnya dia tidak terafiliasi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi dia menceritakan utuh di sini kan. Termasuk bagaimana kami mengundang Ade Darmawan ya, Sekjen Peradi Bersatu. Kita meminta dia untuk menceritakan pandangan matanya terkait proses bagaimana ijazah Pak Jokowi diperlihatkan kepada para tersangka. Karena beliau adalah orang yang ada di situ dan beliau adalah orang yang meminta agar supaya ijazah itu diperlihatkan. Jadi kita berikan ruang ya, pandangan matanya secara menyeluruh, secara full, sehingga pemirsa OTT itu bisa mendapatkan informasi, oh ternyata ini loh yang terjadi, kenapa sampai ijazah Pak Jokowi diperlihatkan. Pemirsa akhirnya tahu, oh ternyata ijazah Pak Jokowi itu tidak boleh loh diperlihatkan, itu harus izin dari pengadilan gitu. Jadi kenapa kami ingin agar narasumber itu menceritakan secara utuh, agar supaya ya para pemirsa mendapatkan informasi secara utuh. Jadi begitu ya Lone Wolf. Saya pikir cukup ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah mewakili pertanyaan yang lain. Jadi kalau para pemirsa menonton video ini tapi belum menonton diskusi saya dengan Bang Ade Armando, silakan sekali lagi silakan ditonton video saya dengan Bang Ade Armando. Judulnya Ade Armando kritik keras perdebatan soal ijazah Jokowi usai GPK. Titik 2, disonansi mental. Nah, di situ hampir 1 jam saya berdiskusi dengan Ade Armando ya. Terima kasih juga yang sudah memberikan komentar ya. Silakan bagi pemirsa yang ingin menyampaikan pendapat, ingin bertanya, silakan mengomentari di video-video kami, dan komentar-komentar yang kami lihat bagus untuk kami tanggapi akan kami tanggapi. Saya pikir cukup dan terima kasih.